SMK juga akan kita jadikan KIP kuliah seperti ini. Artinya kartu Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tenang saja, ketika kamu akan ada hambatan tentang perkuliahan, apalagi hambatannya berkenaan dengan masalah ekonomi, tenang saja. Semua akan terbantu dengan adanya beasiswa perkuliahan. Dan saat ini pemerintah sedang gencar-gencarnya untuk mencetak jutaan sarjana dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. Saya itu dulu kerja di bank dan sampai dia pensiun, dia nggak pernah jadi manajer. Dia selalu gagal promosi jabatan. Sampai saya selesai kuliah, beliau masih jadi pelaksana. Dan mimpinya anaknya harus jadi bos. Dan saya melihat, kenapa sih mama bungkus nasinya tuh nggak enak, kata temen-temen aku malu. Ibu saya cuma bilang, mama cuma SMA, makanya cuma bisa bungkusin nasi. Mama pengen kamu jangan kayak mama yang cuma bisa bungkusin nasi. Kamu harus lebih dari mama. Kamu harus bisa sekolah. Kayak kamu bilang, kenapa temen-temennya mamanya Itu mungkin salah satu dari banyak sekali kisah inspiratif tentang seorang anak yang mungkin dari ekspektasinya tidak akan pernah bisa kuliah. Namun karena semangatnya yang gigih, dari keterbatasan ekonominya dia bisa bangkit dan terus berjuang untuk melanjutkan studinya di perguruan tinggi. Tapi apakah saudara yakin bahwa saudara akan bisa menjadi sukses? Belum tentu, saudara sekalian. Masih panjang jalan saudara. Lalu apa Pak untuk menjadi sukses? Saya kasih tahu saudara, dan ingat saudara sudah pernah kasih saya tahu ini. Kuncinya kalau saudara mau sukses adalah, jadi masalah perkuliahan bukan masalah punya atau tidak punyanya uang, tapi mau atau tidaknya kalian bisa berusaha untuk meraih impian itu. Dan mendaftar beasiswa adalah salah satu jalan untuk meraih impian itu. Baiklah, untuk yang pertama kita akan bahas mengenai beasiswa KIP kuliah dari pemerintah. KIP kuliah adalah bantuan biaya pendidikan dari pemerintah bagi lulusan sekolah menengah atas atau sederajat yang memiliki potensi akademik baik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi. KIP kuliah adalah salah satu beasiswa yang diperuntukkan untuk kalian-kalian yang masih duduk di kelas 3 SMA maupun SMK. Artinya, KIP kuliah ini diperuntukkan untuk para calon mahasiswa. Sebelum adanya KIP kuliah, ada beasiswa yang cukup bergengsi bernama bidik misi. Namun setelah tahun 2020, bidik misi telah bergeser menjadi KIP kuliah. Secara fasilitas, bagi siswa yang mendapatkan KIP kuliah, mendapatkan privilege berupa pendaftaran KIP kuliah sendiri tidak dikenakan biaya apapun. Kemudian membebaskan biaya pendaftaran seleksi masuk SBMPTN 2020 dan seleksi lainnya yang diterapkan oleh masing-masing panitia perguruan tinggi. Adanya penggantian biaya kedatangan pertama kali bagi para pendaftar KIP kuliah yang telah ditetapkan sebagai penerima KIP kuliah dengan ketentuan dari perundang-undangan yang berlaku. Yang menarik adalah
kalian akan bebas dari aneka biaya pendidikan yang kelak dibayarkan pada pihak perguruan tinggi. Selain itu, kalian juga akan memperoleh subsidi biaya hidup sebesar 700 ribuan per bulannya. Tentunya hal ini akan disesuaikan dengan pertimbangan biaya hidup pada masing-masing daerah. Namun, dengan biaya dari KIP kuliah ini akan sangat membantu kalian bagi yang terkendala masalah ekonomi tentunya. Adapun persyaratan yang harus kamu penuhi untuk mendaftar program KIP kuliah, yaitu kamu sebagai penerima KIP kuliah ini harus siswa SMA atau sederajat yang lulus atau juga akan lulus pada tahun yang sedang berjalan, atau setidaknya dinyatakan lulus maksimal 2 tahun sebelumnya. Selain itu, kamu juga harus memiliki NISN, NPSN, dan juga NIK yang masih valid. Setelah itu, kamu harus mempunyai potensi akademik yang baik namun mempunyai masalah dalam hal ekonomi. Tentu saja hal ini didukung oleh bukti dokumen yang sah. Selain itu, mempunyai potensi nilai akademik yang baik juga harus memiliki KIP sebelumnya. Syarat lainnya adalah mempunyai kartu keluarga sejahtera, dinyatakan lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru, dan diterima di PTN atau PTS pada prodi dengan akreditasi A atau B, dan juga ada pertimbangan tertentu pada prodi dengan akreditasi C. Selain itu, masing-masing kampus juga memiliki syarat-syarat yang berbeda mengenai penerimaan mahasiswa dengan program KIP kuliah ini. Seperti halnya bidik misi, KIP kuliah ini juga mengcover semua jalur masuk perguruan tinggi, mulai SNMPTN, SBMPTN, PMDK, UMPN, sampai jalur mandiri perguruan tinggi swasta. Daftaran KIP kuliah secara umum, kalian dapat langsung mendaftar secara mandiri di web sistem KIP kuliah yang ada di laman kip-kuliah.kemdikbud.go.id. Setelah itu, pada saat pendaftaran, masukkan NIK, NISN, NPSN, dan juga alamat email yang aktif dan juga valid. Selanjutnya, sistem KIP akan melakukan validasi pada NIK, NISN, NPSN, dan juga kelayakan mendapatkan KIP kuliah tersebut atau tidak. Jika berhasil, maka sistem KIP kuliah akan mengirimkan nomor pendaftaran dan kode akses ke alamat email yang sebelumnya kamu daftarkan. Berikutnya, kalian hanya harus menyelesaikan proses pendaftaran KIP kuliah dan memilih jalur seleksi yang akan diikuti. Meskipun portal seleksi KIP kuliah belum dibuka, tidak masalah jika kamu melakukan pendaftaran di prodi atau sistem informasi seleksi nasional terlebih dahulu. Proses sinkronisasi ini nantinya akan dilakukan dengan skema host to host. Keunggulan program KIP kuliah ini jumlahnya lebih banyak dibandingkan bidik misi, yaitu sekitar 400.000 orang untuk tahun 2020. Sedangkan bidik misi pada tahun 2019 hanya sekitar 130.000 beasiswa. Selain itu, kali ini jalur yang diberikan akan lebih banyak ke jalur pendidikan vokasi. Sudah menggunakan sistem terintegrasi dengan kampus Merdeka Belajar
dan merdeka belajar di perguruan tinggi. Selain itu, program KIP kuliah sendiri akan dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu KIP kuliah dan KIP kuliah afirmasi. Adapun KIP kuliah afirmasi sendiri meliputi bantuan biaya program afirmasi pendidikan tinggi atau ADIK yang umumnya akan diberikan kepada mahasiswa Papua, mahasiswa Papua Barat, dan mahasiswa yang asal dari daerah 3T. Ngelmu iku kelakone kanthi laku. Hai, saya Penny Chandrarini, saya dosen jurusan Karawitan ISI Surakarta. Siswa yang menarik selanjutnya adalah beasiswa unggulan Kemendikbud untuk mahasiswa S1, S2, dan S3. Namun, beasiswa ini hanya untuk kalian yang sudah dinyatakan diterima sebagai mahasiswa atau maksimal semester 2 pada saat pendaftaran. Beasiswa unggulan diutamakan bagi kalian yang mempunyai sertifikat berprestasi baik tingkat nasional maupun internasional. Setelah itu kalian juga harus mendapatkan rekomendasi dari institusi terkait, tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain, dan dinyatakan diterima di perguruan tinggi terakreditasi. Selain bidik misi atau KIP kuliah, memang kebanyakan beasiswa perguruan tinggi bisa kalian dapatkan setelah kalian dinyatakan diterima menjadi mahasiswa. Yang pertama mungkin adalah beasiswa Astra. Beasiswa ini diperuntukkan bagi kamu yang berkuliah di Pulau Jawa dan diutamakan dari jurusan teknik, ekonomi, psikologi, IT, dan statistik yang berada di semester 2, 4, atau 6. Kamu akan mendapatkan biaya kuliahan sebesar 5 juta rupiah dan juga pelatihan untuk memperluas jaringan kamu dengan para profesional di Astra. Yang berikutnya adalah beasiswa Jarum Plus atau biasa disebut beasiswa Jarum. Beasiswa ini cukup populer di kalangan mahasiswa karena kalian akan mendapatkan dana beasiswa selama 1 tahun dan akan mendapatkan peningkatan soft skill melalui berbagai macam pelatihan bertingkat nasional. Yang selanjutnya adalah beasiswa Sampurna Foundation. Beasiswa ini bertujuan untuk membantu para pelajar di seluruh Indonesia yang memiliki prestasi cemerlang. Artinya, beasiswa akan diberikan dalam bentuk biaya kuliah penuh selama 4 tahun. Juga dapat uang saku. Selain itu, biaya tunjangan buku dan juga tunjangan biaya internet juga akan diberikan untuk penerima beasiswa kuliah yang satu ini. Selain itu, ada beasiswa Orbit Hasri Ainun Habibie, di mana beasiswa itu dibagi menjadi 2 kategori, yaitu beasiswa reguler dan unggulan. Untuk yang reguler, kalian akan diberikan kepada yang berkuliah ataupun yang sedang menjalani pendidikan di perguruan tinggi sebesar 750.000 per bulan selama 1 tahun. Sedangkan untuk beasiswa kuliah unggulan akan diberikan mulai awal kuliah hingga selesai kuliah di perguruan tinggi. Selanjutnya adalah beasiswa BBB dan BPA. Beasiswa ini merupakan beasiswa kuliah dari pemerintah Republik Indonesia
melalui Dikti. Beasiswa kuliah ini biasanya diberikan antara semester 2 sampai 8 berupa bantuan dana tunai untuk 2 semester. Dana kuliah juga mungkin diberikan mulai dari semester awal jika penerimanya memiliki prestasi akademik saat di SMA atau SMK. Ada lagi beasiswa yaitu BCA Finance. Beasiswa ini diperuntukkan untuk mahasiswa yang kuliah di PTN atau PTS yang sudah melewati masa studi semester 2. Beasiswa kuliah yang diberikan berupa uang sebesar 3 juta yang diberikan tiap semester. Uang tersebut akan diberikan hingga semester 8 perkuliahan. Persyaratannya yaitu mahasiswa PTN memiliki IP, 0,00, sedangkan PTS dengan IPK minimal 3,4. Yang selanjutnya yaitu beasiswa BFI Finance. Beasiswa ini diperuntukkan untuk mahasiswa yang berada di semester 4 sampai 8, PTN maupun PTS dari semua jurusan, diutamakan jurusan ekonomi. Beasiswa ini meliputi bantuan biaya kuliah hingga semester 9, uang saku, dan subsidi buku. Itu tadi beberapa contoh dari banyak sekali beasiswa di perguruan tinggi. Maka dari itu, jangan kelamaan mikir, langsung cari info, langsung daftar, dan raih impianmu.